Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Masih pada puasa? Masih, Bu. Alhamdulillah masih, Bu. Ya, baru juga seminggu. Ya, eh, terima kasih sudah bergabung kembali pada mata kuliah dasar kesehatan reproduksi ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Mungkin nanti akan saya bahas terlebih dahulu mengenai kesehatan ibu. Teman-teman juga sudah saya minta untuk berdiskusi terkait kesehatan ibu dan anak sebelumnya ya. Baiklah, namun sebelumnya saya ingin bertanya terkait materi sebelumnya. Coba masih ada yang ingat nggak? Materi sebelumnya kita bahas tentang apa nih di perkuliahan dasar Kespro? Baru juga seminggu kemarin nggak masuk. Ya kan? Tentang kesehatan reproduksi remaja, Bu. Oke. Benar banget. Siapa ini tadi yang jawab? Febrianti, Bu. Febrianti. Ya. Bisa dijelaskan Febri, kesehatan reproduksi remaja itu apa? Kesehatan reproduksi remaja itu suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Oke. Jadi segala sesuatu yang menyangkut terkait sistem fungsi daripada kesehatan reproduksi remaja tersebut. Ya. Kemudian sebelumnya kita bahas juga terkait siklus reproduksi ya, siklus kesehatan reproduksi. Ada yang bisa menyebutkan apa saja, dimulai dari mana siklus kesehatan reproduksi? Yang lain selain Febri? Siapa kira-kira? Ica, Nur Anissa. Iya, Ibu. Masih ingat nggak siklus kesehatan reproduksi? Yang remaja usia 10 sampai 19 tahun ya, Bu? Gimana? Siklus, namanya siklus itu apa? Atau ada yang lain? Mungkin Ica lupa nih. Falahul, Fikri, siapa? Herzando tuh dari tadi udah nungguin Herzando pengen ditanya kayaknya dari tadi. Menjawab, Bu. Ya, monggo. Langsung aja. Yang pertama itu ada konsepsi, Bu. Yang kedua itu konsepsi itu berisi tentang ibu hamil dan janin. Terus yang kedua itu bayi menyusui, itu berupa ASI eksekutif dan ibu menyusui. Lalu ada anak dan balita. Terus yang keempat ada anak usia, yang keenam ada usia subur, dan yang terakhir ada usia lanjutan, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Arda, terima kasih. Baik ya. Bagus. Jadi bahwa siklus reproduksi mulai dari konsepsi sampai ke nanti bayi baru lahir, termasuk di dalamnya sebelum itu ada ibu hamil, ya kan? Kemudian setelah bayi baru lahir beranjak ke balita, kemudian anak prasekolah sampai ke usia sekolah, kemudian ada remaja, kemudian ada usia subur, pasangan usia subur, termasuk di dalamnya ada wanita dan juga pria, kemudian ada juga akhirnya ada ke lansia, di mana
pasangan usia subur ini bisa berputar lagi siklusnya menjadi mulai lagi dari konsepsi gitu ya. Ingat, masih ingat? Iya, Bu. Oke. Oke, saya rasa untuk refresh yang kemarin cukup, nanti sembari kita belajar lagi, kita ingat-ingat lagi sama-sama. Nah, untuk siang hari ini kita akan mempelajari terkait dengan kesehatan ibu. Nah, sebelumnya di kesehatan ibu kita berangkat dari angka kematian ibu. Dulu di semester 1 teman-teman sudah belajar terkait demografi, bukan? Demografi dan ilmu kependudukan. Iya, Ibu. Ya, masih ingat apakah yang disebut dengan angka kematian ibu? Mas Diana, bisa jawab? Atau siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Angka kematian ibu adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Ya, bagus. Siapa tadi barusan jawab? Mutiara, Ibu. Mutiara, ya. Terima kasih Mutiara, benar ya, berarti masih ingat. Jangan lupa loh, mentang-mentang udah semester 2 ya, semester 1 hilang mata kuliahnya ya. Oke, sebelumnya tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu harapannya mahasiswa mampu memahami definisi apa sih kematian ibu itu, kemudian apa saja determinan daripada kematian ibu, dan bagaimana pelayanan kesehatan ibu yang diterima maupun yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya nanti kepada teman-teman di sini sebagai calon ahli kesehatan masyarakat, begitu. Itu merupakan tujuan daripada pembelajaran. Nah, definisi daripada kematian ibu tadi yang sudah disampaikan dari Mutiara ya, bahwa kematian ibu itu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan. Terminasi apa? Terminasi itu sejak diakhirinya kehamilan. Ya, contohnya dia melahirkan tuh, jadi kan kehamilannya sudah selesai, sudah diakhiri gitu ya. Tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaan daripada kehamilan itu, bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain sebagainya. Jadi kematian ibu itu kematian perempuan dari hamil sampai ke 42 hari setelah dia melahirkan atau setelah 42 hari setelah dia mengakhiri kehamilannya, yang disebabkan karena kehamilan itu sendiri atau pengelolaannya, tetapi bukan karena kecelakaan. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil jatuh ataupun ibu hamil kecelakaan kendaraan, itu bukan masuk daripada kematian ibu. Paham ya? Jadi kalau kematian ibu tuh, oh ibu hamilnya lagi hamil, ketika dia hamil, dia meninggal. Meninggalnya kenapa? Oh karena anemia, karena ketika persalinannya dia perdarahan. Nah, hal seperti ini bisa disebut kematian ibu. Tapi kalau misalnya ibunya kecelakaan kendaraan, kecelakaan lalu lintas, itu bukan termasuk dari kematian ibu, karena bukan termasuk daripada sebab kehamilannya ataupun pengelolaan daripada kehamilan si ibu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, atau kecepatan? Bu. Kecepatan nggak? Nah, mungkin nanti kalau kecepatan bisa di chat ya, Bu, kecepatan nih gitu ngomongnya. Oke. Ada yang tahu berapa sih angka kematian ibu saat ini? Kalau dulu di demografi dan ilmu kependudukan kan kalian menghitung gimana sih cara menghitung
daripada angka kematian ibu gitu kan, atau maternal mortality ratio gitu waktu itu ketika belajarnya. Nah sekarang berapa sih angka kematian ibu, kok angka kematian ibu ini digadang-gadangkan banget gitu, kok harus diturunkan, kenapa emang gitu ya. Ternyata target daripada SDGs tahu kan? Sudah belajar SDGs? Sudah pernah membaca? Belum, Ibu. Belum ya? Belum. Berarti PR-nya 1, silahkan teman-teman membaca terkait Sustainable Development Goals, ya SDGs. Ini merupakan lanjutan dari MDGs. Kalau MDGs pernah dengar? Belum juga ya? Belum Ya. Bu. Jadi dulu ada program terkait target-target pada MDGs yang belum tercapai, sehingganya saat ini diteruskan dengan SDGs, Program Sustainable Development Goals, di mana tujuannya salah satunya targetnya yaitu kesehatan yang baik, bisa dibaca di slide, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada tugas yang belum selesai. Salah satunya yaitu penurunan angka kematian ibu, angka kematian balita, dan angka kematian neonatal. Neonatal apa? Lupa Ibu. Gitu. Padahal dulu di demografi dan ilmu kependudukan sudah dibahas neonatal itu apa, bayi itu apa, gitu kan? Balita itu apa, batasan-batasan usianya, gitu. Nanti silakan dibaca lagi, dibuka lagi, karena ternyata pembelajaran perkuliahan di semester 1, 2, 3, dan selanjutnya ini saling berkesinambungan. Jadi jangan dilupain ini yang kemarin ya. Jadi target MDGs dulu AKI-nya tidak tercapai, sehingga penurunan AKI ya, sehingga pada SDGs, target SDGs di 2030, angka kematian ibu targetnya yaitu 30 per 100.000 kelahiran hidup. Ingat ya, bahwa satuan daripada angka kematian ibu yaitu per 100.000 kelahiran hidup. Jadi target SDGs yaitu 30 per 100.000 kelahiran hidup. Saya nggak tahu, siapa tahu nanti saya akan bertanya ini. Oke. Kemudian ada juga tentang HIV dan AIDS, TB, malaria. Kemudian yang ketiga yaitu akses kesehatan reproduksi termasuk KB dan ASFR gitu. Ternyata apa? Kenapa kita belajar Cashpro? Oh, banyak tugas kita yang belum selesai di sini ternyata, yang menjadi sorotan bahwa ternyata AKI-nya belum turun sesuai target. AKBA, kemudian AKN, kemudian HIV/AIDS, kasus HIV/AIDS. Oke, mungkin HIV/AIDS sudah mulai disoroti, tapi bagaimana terkait dengan stigma HIV/AIDS? Sudah sampai di mana penurunan itu gitu. Kemudian akses kesehatan reproduksi. Apakah di sini termasuk KB ya? Apakah semua wanita usia subur dan pasangan usia subur sudah menggunakan ataupun sudah masuk dalam aseptor KB? Nah, itu nanti satu sedikit banyak akan kita bahas dalam pertemuan ini ya. Nah, kemudian perhatian yang baru ada nih, kematian akibat penyakit tidak menular. Sudah bergeser ya, kita bertransisi yang dulunya kematian banyak diakibatkan oleh penyakit menular, saat ini diakibatkan oleh penyakit tidak menular. Kemudian ada juga penyalahgunaan narkoba, narkotika, dan alkohol. Ini juga masuk dalam ranah Cashpro gitu. Ternyata banyak banget ya PR-nya. Maksudnya permasalahan-permasalahan Cashpro yang perlu kita tahu. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Nah, ini dia. Ini determinan daripada, daripada kematian ibu itu sendiri. Bisa dilihat, ada determinan kontekstual atau determinan jauh nih. Kemudian ada determinan antara. Kemudian di sini ada determinan proksi atau determinan yang dekat terkait dengan kematian atau kecacatan ibu. Ini kita berbicara konteksnya dalam kematian ibu. Nah, gimana sih? Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang bisa menyebabkan kematian ibu? Bu, emang pendidikan wanita bisa menyebabkan kematian ibu? Kira-kira bisa nggak?
Bisa, Bu. Oke. Gimana Rizka? Bisanya? Menurut Rizka, karena masih rendahnya atau minimnya pendidikan seorang ibu, terkadang mempengaruhi cara dia untuk kehidupan sehari-hari, Bu. Contohnya kayak orang yang dan salah satunya itu ada lingkungan juga sih, Bu, yang mendukung hal itu. Jadi kayak contohnya ibu lulusan SD dan ibu lulusan perkuliahan itu sangat berbeda, Bu, dalam menyikapi segala hal. Salah satunya ya kalau di kehamilan, kalau sebenarnya di pendidikan SD itu ibunya makan sembarangan, gizinya nggak diperhatikan. Kalau salah satu pendidikan di universitas kan pasti mereka ibunya ibunya trainee loh, Bu, saat kayak gini. Soal kesehatannya diperhatikan, gaya hidup dan lifestyle-nya juga diperhatikan, Bu. Menurut Rizka itu sih, Bu, yang mempengaruhi. Oke, bagus Rizka. Bagus jawabannya. Jadi sudah mulai bisa menyambungkan ya bahwasanya pendidikan ibu ini bisa mempengaruhi kematian ibu. Kok bisa gitu? Tadi benar kata Rizka, pendidikan berkaitan juga terkait dengan pengetahuan. Kemudian mempengaruhi juga pola hidup dan juga kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya. Bahwa bisa saja orang dengan pendidikan yang rendah, pengetahuannya juga bisa kurang kan? Akses dia terhadap pengetahuan juga kurang, sehingga dia nggak tahu nih kalau ternyata gizi selama hamil ini harus sangat diperhatikan gitu. Oh, makanan yang nggak boleh itu ini, misalnya. Ternyata dia nggak tahu, jadi dimakan-makan aja. Nah, ternyata itu berbahaya terhadap kehamilannya yang beresiko terjadinya komplikasi nantinya, yang ujungnya bisa terjadi kematian si ibu. Oke, bagus Rizka. Oke, selanjutnya keberdayaan atau perempuan yang berdaya, status wanita ya di sini, bahwa status wanita dalam keluarga dan masyarakat itu ada pendidikan, ada pekerjaan, ada penghasilan, kemudian bagaimana si wanita itu berdaya tidak dia gitu ya. Ini merupakan determinan kontekstual. Kemudian ada juga sama status keluarga dalam masyarakat. Yang pertama, status wanita itu sendiri di dalam keluarganya. Kemudian status keluarganya, status keluarga si ibu ini di dalam masyarakat. Bagaimana penghasilan si keluarga, bagaimana kepemilikan si keluarga ini, kemudian pendidikan gitu ya, yang dapat mempengaruhi juga ke determinan antara ini. Selanjutnya ada status masyarakat. Masyarakatnya di situ seperti apa di tempat tinggal si ibu? Apakah masyarakatnya sejahtera? Apakah sumber daya yang dimiliki di masyarakat itu mumpuni untuk mendukung daripada kesehatan si ibu ini? Gitu. Nah, ini determinan kontekstual yang dapat mempengaruhi determinan antara yang berujung pada komplikasi si ibu yang bisa mengakibatkan kematian. Oke, tadi salah satu contohnya yang sudah disampaikan Rizka, yaitu pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan juga keberdayaan si wanita ini atau keberdayaan si ibu ini sangat mempengaruhi daripada status kesehatan si ibu tersebut. Kemudian status reproduksinya, paritasnya, status perkawinan. Paritas itu apa? Ada yang tahu nggak? Paritas. Tahu nggak? Ya, jadi paritas itu jumlah anak ya. Ibu, banyaknya kelahiran hidup yang dipunyai oleh seorang perempuan, Bu. Oke, siapa nih Fikri? Ya, Siapa? Ibu. Ya, jadi jumlah kelahiran dari si ibu. Jadi berapa anak sih yang dipunya gitu. Nah, kalau ibunya nggak tahu, ibunya tidak berdaya untuk menentukan jumlah anak yang pengen dimiliki, ya itu juga berisiko berisiko terhadap status kesehatan si ibu gitu. Misalnya si ibu pengennya punya anak 2 aja, tapi dia nggak berdaya untuk mengungkapkan itu. Oh, nggak bisa. Selama kamu belum punya anak laki-laki, misalnya di suatu suku tertentu kan, budaya tertentu harus punya anak
laki-laki, itu anaknya sudah 5 perempuan semua, ibunya sudah berumur 40 tahun, tapi dipaksa untuk punya anak laki-laki, harus punya anak laki-laki, ibunya nggak berdaya untuk bilang nggak mau, saya nggak bisa hamil lagi nih di usia seperti ini, karena resiko tinggi hamil di usia 40 tahun ke atas gitu ya. Sebenarnya dari usia 35 tahun itu sudah resiko tinggi untuk hamil gitu. Nah, ketika ibunya tidak berdaya, akhirnya dia ya udah hamil lagi gitu. Padahal dia punya resiko yang sangat tinggi untuk hamil di usia tersebut. Apa dampaknya? Dampaknya bisa terjadi komplikasi-komplikasi selama hamil maupun selama bersalin dan juga nifas nantinya gitu ya. Sudahlah dia misalnya paritasnya banyak, jumlah anaknya banyak, kemudian saat ini hamil di usia yang berisiko tinggi, kemudian tidak mendapatkan pelayanan yang baik, pelayanan kesehatan yang baik selama hamil, tidak terpantau dengan baik kondisinya, ya sudah, berarti kan meningkatkan resiko untuk terjadinya komplikasi yang berakibat pada kematian si ibu. Oke, dia nggak mati mungkin, tapi apa? Komplikasi yang berujung pada kecacatan, bisa saja kan, gitu. Kalau ingat kurva epidemiologi kan juga ada ya, bahwa ujungnya mungkin nggak mati gitu, tapi bisa berakibat pada kecacatan. Sehingganya apa? Ketika kecacatan ya udah kualitas hidupnya selanjutnya akan terpengaruh gitu ya. Oke, itu tadi salah satu contohnya. Kemudian selain dari usia reproduksi, ada juga akses ke pelayanan kesehatan. Ada lokasi pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan KB, pelayanan antenatal, tahu ya, pelayanan kehamilan, pelayanan obstetrik, kemudian jangkauan pelayanan bagaimana pelayanan kesehatan itu jangkauannya, apakah terjangkau atau jauh banget nih, dia mau periksa hamil aja butuh waktu 2 jam, gitu. Kan sebenarnya tidak recommended banget ya. Misalnya dia mengalami keluhan, tapi ketika periksa harus jauh banget aksesnya, jalannya jelek gitu ya, resiko dia terjadi apa-apa ketika perjalanannya juga sangat tinggi gitu, sehingganya itu juga dapat mempengaruhi. Oke. Kemudian kualitas pelayanan. Nah, ibu hamil berhak nih, nggak hanya ibu hamil, semuanya ya. Kalau kita ingat hak kesehatan reproduksi di materi yang lalu, bahwa semua orang berhak loh mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang sesuai ataupun yang aman, kemudian yang baik, yang benar gitu ya. Jadi ada kualitas pelayanan, kemudian akses informasi tentang pelayanan kesehatan serta pemanfaatan pelayanan kesehatan itu sendiri. Penggunaan KB-nya seperti apa? Pemeriksaan antenatal atau pemeriksaan kehamilannya apakah sudah sesuai standar? Jangan-jangan belum nih, sehingga tidak terpantau bisa mengakibatkan komplikasi. Apa aja sih Bu sebenarnya pelayanan kesehatan atau pelayanan antenatal yang harus diterima ibu ketika hamil gitu? Nanti kita bahas ya. Mungkin nanti teman-teman juga sudah ada yang membaca, bisa saling kita diskusikan. Kemudian penolong persalinan. Seharusnya menolong persalinan ini siapa? Nakes, Bu. Ya, tenaga Tenaga kesehatan. medis, Bu. Ya, tenaga Seperti medis, benar. dan Ya, kemudian perawat, dan kemudian ada dokter of skin ya, kalau misalnya perawat, dia Bu. ada komplikasi, dirujuk harus ditangani oleh dokter spesialis. Oke. Kemudian tapi di sini lihat ada satu bagan di sini bahwa ada faktor yang tidak diketahui atau faktor yang tidak terduga. Terkadang memang ada hal-hal yang di luar daripada faktor-faktor ini yang dapat mempengaruhi komplikasi yang dapat sehingganya menimbulkan kematian ataupun kecacatan. Kita sudah pantau dengan baik nih selama hamil, bahkan dari sebelum hamil kita program dengan baik, kita pantau dengan baik, tapi memang ada hal-hal tertentu yang dapat menyebabkan komplikasi ataupun kematian si ibu di luar daripada hal-hal yang sudah kita jaga ataupun kita kontrol gitu ya.
Nah, ini determinan dekatnya, emang misalnya gini, emang lokasi pelayanan ataupun kualitas pelayanan bisa nyebabin kematian, Bu? Oh, tidak langsung gitu ya. Dia ketika kualitas pelayanannya tidak baik, dia bisa menyebabkan komplikasi saat hamil ataupun bersalin ataupun saat nifas, sehingganya bisa menyebabkan kematian si ibu. Ada perdarahan komplikasinya misalnya, infaksi, kemudian preeklamsi atau eklamsi. Preeklamsi atau eklamsi nanti tahu atau belum pernah dengar? Jadi preeklamsi itu ditandai dengan tekanan darahnya tinggi saat hamil ya. Kemudian bengkak tangannya, kemudian protein urin itu harus tes lab ya, protein urinnya itu positif, nanti ada jenjangnya ya, positif 1, positif 2 itu nanti. Kemudian kalau eklamsi sudah disertai kejang. Nah, ini resiko untuk terjadinya kematian ibu lebih besar ya, maksudnya menjadi lebih besar ketika ibu mengalami preeklamsi atau eklamsi. Kemudian ada partes macet. Jadi ketika partes macet itu proses persalinannya macet gitu, nggak bisa keluar nih, nggak bisa turun. Misalnya partes macetnya kenapa? Ibunya nggak punya tenaga, udah habis, kemudian atau kepalanya nggak bisa turun gitu. Kemudian ada juga ruptur. Ruptur ini sobekan. Sobekan pada rahim bisa, gitu ya, ruptur uteri namanya. Jadi ruptur itu ada sobekan gitu. Ini terkait klinis. Kemudian perdarahan. Perdarahan juga bisa. Perdarahan karena apa? Oh, perdarahannya karena anemi, kadar Hb-nya rendah sehingga tidak mampu mendukung kembalinya ini atonia uteri ya terjadinya itu klinis banget. Intinya perdarahan bisa menyebabkan kematian. Kalau darahnya keluar banyak nggak bisa berhenti, darahnya terus keluar kan bisa menyebabkan kematian pada si ibu ketika proses persalinan ataupun setelah persalinan 2 jam setelah persalinan juga resiko perdarahannya masih ada. Kemudian infeksi itu juga. Nah, salah satu hal lain selain daripada ini yang misalnya secara fisik kita bisa lihat yaitu ada secara psikis. Orang ketika setelah melahirkan pernah dengar depresi, pernah dengar baby blues atau postpartum blues mungkin? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, itu isu yang sekarang diangkat gitu ya. Bisa kan dia sampai membunuh anaknya? Bisa, Bu, kena depresi. Iya, atau mungkin dia bisa sampai bunuh diri karena dia sendiri ngerasa, oh saya kayaknya nggak bisa nih jadi ibu yang baik, oh kok saya gini ya, oh saya gitu ya. Ketakutan-ketakutan itu yang akhirnya bisa membuat dia bunuh diri. Nah, ini juga isu kesehatan mental yang harus kita soroti, bahwa ibu-ibu dengan peran yang baru ini butuh pendampingan yang luar biasa. Jangan terus orang melahirkan kita fokus ke bayinya aja ya. Ibunya capek loh habis ngelahirin itu gitu kan. Jadi butuh support, sosial support yang luar biasa. Oke, bisa dilanjut ya? Bisa, Ibu. Bu. Oke. Oke, nih penyebab kematian ibu. Penyebab kematian ibu dibagi 2, ada penyebab langsung dan juga penyebab tidak langsung. Penyebab langsung itu tadi ya, contohnya ada perdarahan, eklamsi atau preeklamsi, infeksi. Kemudian penyebab tidak langsung itu ada 3 terlambat dan 4 terlalu. Bisa digarisbawahi. 3 terlambat itu apa, Bu? Yang pertama, terlambat mengenali tanda bahaya. Dia aja nggak tahu kalau misalnya, oh ini nih, kok muka saya lebam-lebam ya? Kok tangan saya bengkak? Kemudian kok saya sering pusing ya gitu. Ternyata itu merujuk kepada preeklamsi gitu. Ternyata dia pusing kenapa? Tekanan darahnya tinggi. Ternyata lebam-lebam di situ dia mau preeklamsi tuh. Nah, itu dia nggak tahu tuh. Ilmunya nggak ada. Kaitannya tadi terkait yang disampaikan Rizka. Dia pendidikannya rendah, dia nggak tahu tanda bahaya kehamilan dan persalinan ini apa gitu. Sehingganya dia terlambat mengenali tanda bahaya. Udah terlambat mengenali tanda bahaya, yang kedua ada terlambat mengambil keputusan, sehingganya membuat keterlambatan untuk dirujuk. Mau ngerujuk aja, ambil keputusannya ibunya nggak berdaya. Kayaknya saya harus ke dokter.
Enggak, dia malah, "Gimana Mas?" Tanya suaminya dulu, "Gimana Pak? Gimana Pak RT? Gimana Pak Lurah?" Gitu. Ambil keputusan untuk pergi ke tenaga kesehatan aja lama banget gitu kan. Itu bisa menyebabkan terlambat untuk dirujuk. Apa? Ya terlambat, ujungnya apa? Terlambat mendapatkan pertolongan oleh tenaga kesehatan. Apa ujungnya? Bisa kan kematian ibu? Gitu ya. Jadi 3 terlambat ini saling berkaitan. Yang pertama, terlambat mengenai tanda bahaya. Yang kedua, terlambat mengambil keputusan sehingga terjadinya keterlambatan untuk dirujuk. Kalau udah terlambat dirujuk, berarti dia terlambat untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan. Bisa menyebabkan kematian ibu. Dia nggak langsung mati tiba-tiba karena terlambat loh ya, gitu ya. Tapi hal itu menyebabkan komplikasi, menyebabkan hal-hal yang bisa menyebabkan kematian si ibu. Kemudian 4 terlalu ini apa? Ada terlalu muda, hamil atau melahirkan. Ada terlalu tua, ada terlalu banyak, terlalu dekat juga nggak boleh gitu. Terlalu muda hamil boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya. Sehingga sekarang orang menikah aja diatur kan usia minimalnya berapa? 19 tahun Ibu. Ya. Kenapa 19? Harapannya ketika 19 nanti di usia 20 tahun dia hamil dan melahirkan itu kondisi tubuhnya ini sudah siap gitu ya. Gizinya sudah terpenuhi dengan baik. Lah kalau 15 tahun udah nikah, dia aja masih fase pertumbuhan. Masa mau berbagi dengan janinnya? Nah, kan berarti resiko untuk terjadinya komplikasi ataupun keadaan-keadaan yang tidak diinginkan ketika hamil dan bersalin itu meningkat. Kemudian terlalu tua juga tidak diperkenankan gitu ya. Nah, jadi usia reproduksi itu 20 sampai 35 tahun sebenarnya. Secara teori seperti itu. Kemudian terlalu banyak anak juga bisa menyebabkan komplikasi yang berujung pada kematian ibu. Yaitu tadi anaknya sudah 5, sudah 6, masih mau hamil lagi gitu kan, resikonya jadi tinggi gitu. Ya kalau mulai hamilnya 20 tahun, kalau kayak saya hamil di usia berapa ya? 28. Jadi punya anak di 29. Mau punya anak 6, ya mikir dulu mau hamil lagi usia berapa, belum lagi riwayatnya seksio sesaria, harus ada jedanya, ini terkait dengan terlalu dekat ya. Terlalu dekat itu juga nggak boleh. Sekarang hamil anaknya baru 6 bulan selesai ASI, sudah mau hamil lagi, oh tidak boleh ya, ada aturannya. Organ-organ reproduksinya biar kembali normal terlebih dahulu, baru kita fungsikan lagi untuk ke fungsi kehamilan ataupun fungsi reproduksi yang lainnya gitu ya. Jadi terlalu dekat jaraknya itu juga dapat menyebabkan komplikasi yang berujung pada kematian si ibu. Jadi ingat ya, ada 3 terlambat dan 4 terlalu, atau biasanya kita kenal dengan 3T atau 4T. Oke, kemudian pelayanan kesehatan ibu hamil. Ini tadi ya, dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Proses ini dilakukan selama rentan usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan. Ada trimester 1, trimester 2, dan trimester ke-3. Dibagi menjadi 3 trimester. Nah, kebutuhannya, kemudian pelayanan yang diberikan juga disesuaikan dengan trimesternya ini. Gitu. Biasanya pelayanan yang diberikan juga berbeda. Misalnya baru telat, nggak mungkin dong mau langsung di USG, nggak kelihatan apa-apa loh, gitu kan. Kantongnya juga belum kelihatan gitu. Ataupun misalnya kalau di puskesmas nggak di USG deh, diperiksa perutnya ya nggak akan kerasa apa-apa kalau baru telat gitu ya. Kemudian nanti di trimester pertama ada pelayanan-pelayanan yang harus diberikan, ya harus diterima si ibu. Kemudian trimester kedua juga seperti itu, pun di trimester ketiga. Nah ini bisa dilihat pada pelayanan antenatal atau pelayanan kehamilan itu ada yang disebut K1. Ada juga disebut K4. Nanti teman-teman harus terbiasa mendengar itu ya. Siapa tahu nanti ketika sudah kerja disuruh isi
Mbak tolong dong diisi kohort ibu gitu. Ada K1, ada K4, apa ya ini kayaknya dulu nggak pernah deh kuliah dapet ini. Gitu. Ternyata lupa kalau pernah gitu ya. Jadi K1 itu pertama kali ibunya memeriksakan kehamilannya. Biasanya ibu tahu, kok saya udah telat ya, kayaknya kok saya telat terus di rumah di PP tes gitu ya, di tes kehamilan, oh kayaknya ini positif. Saya mau ke puskesmas deh, saya mau periksa. Nah, ini kunjungan pertama si ibu ini disebut K1. Kontak pertama dia dengan tenaga kesehatan ini disebut K1. Ya, di sini data dari SDKI, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, mungkin teman-teman sudah pernah membaca. Di 2017 itu hampir semua atau 98% wanita di usia 15 sampai 49 tahun selama hamil anak terakhir, karena surveinya biasanya ditanya anak terakhir, hamil anak terakhir ya, mendapatkan pemeriksaan kehamilan K1. Kemudian, nah, kalau K4 ini pemeriksaan kehamilan di mana dia sudah melewati 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. K4-nya lengkap ini ya. Jadi, tapi biasanya K1-nya tinggi, K4-nya rendah. Kenapa gitu? Ya karena biasanya udah periksa misalnya udah tahu hamil ya udah deh gitu. Kemudian nggak mau periksa-periksa lagi gitu. Padahal kan dia harus terpantau dengan baik ya. Jadi ada minimum pelayanan kesehatan ataupun pelayanan kehamilan yang harus diterima si ibu ketika hamil, yaitu 1 kali pada trimester 1, kemudian 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Sepertinya ada yang terbaru di era COVID ini terkait dengan pelayanan antenatal. Nanti coba kita sama-sama cari berapa kali sih minimal pelayanan yang harus diterima si ibu. Oke. Nih, komponen pemeriksaan kehamilan, ada periksa perut, tekanan darah, timbang berat badan, periksa denyut jantung janinnya, kemudian ada KIE ya, konsultasi, kemudian pemberian zat besi, kemudian periksa juga tinggi rahimnya, lingkar lengan atas ya, lingkar lengannya, kemudian ukur tinggi badannya, periksa darah, periksa air seni gitu ya. Kalau kita jabarkan, kenapa sih Bu kok harus diperiksa tekanan darahnya gitu? Ya inilah dia screening yang kita lihat. Jangan-jangan ibunya tekanan darahnya tinggi, kita pantau. Kenapa tekanan darah tinggi? Ya mungkin ibunya kelelahan atau konsumsi makanan-makanan yang dapat menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Ditakutkannya itu tadi terjadinya komplikasi preeklamsi misalnya ketika kehamilan atau hipertensi saat kehamilan itu juga beresiko. Kemudian timbang berat badannya. Kenapa ketika kita melakukan pemeriksaan kehamilan, ibu datang harus ditimbang? Ya kita pengen lihat ada tidak kenaikan berat badannya ketika hamil ini. Setiap periksa ya kita pantau, naik enggak gitu. Apa kaitannya? Kaitannya harapannya ketika berat badannya ibu ini naik, ya berat badan janinnya ikut bertambah gitu ya. Kemudian periksa denyut jantung janinnya. Normal enggak denyut jantung janinnya? Jangan-jangan terlalu cepat gitu. Atau nggak ditemukan nih denyut jantung janinnya gitu, sehingga perlu dilakukan rujukan nantinya. Kemudian ada pemberian tablet zat besi, tablet tambah darah ya, ini kaitannya dengan anemi. Kemudian ada periksa tinggi rahimnya, diperiksa perut itu biasanya nanti diperiksa tinggi rahimnya, sesuai nggak dengan usia kehamilannya. Kalau misalnya nggak sesuai, kenapa nih gitu. Atau jangan-jangan kelebihan nih, jangan-jangan kembar nih, dia gede perutnya, jangan-jangan bayinya 2 gitu, janinnya 2 gitu. Kemudian periksa lingkar lengan atas. Kenapa? Kaitannya dengan status gizi, namanya periksa lila, lingkar lengan atas. Diperiksa. Kalau misalnya ukuran lilanya kurang dari 23,5 cm, disebut KEK, kekurangan energi kronis. Ini kaitannya terkait dengan status gizi si ibu. Kalau kurang gizi kronis, berarti kan harus asupan yang diberikan ketika hamilnya harus lebih dong, gitu biar anaknya. Kalau KEK biasanya resiko bayinya prematur, resiko berat lahirnya rendah. Nanti silakan
teman-teman di rumah bisa diukur nih. Kalau misalnya kita bisa kuliah offline, mungkin saya suruh bawa meteran. Ayo deh diukur lilanya masing-masing gitu. Karena di usia kalian juga sudah harus mempersiapkan agar kualitas kesehatan ibu ketika kalian nanti di posisi kalian harus hamil gitu sudah siap gitu ya. Jadi di lingkar lengan yang tidak dominan ya, kalau tangan yang nggak dominan kiri berarti yang kiri yang diukur nanti diukur ya, dilipat gitu, nggak dilipat sih, 90 derajat gitu diposisikan, kemudian di tengah antara pangkal sini sampai di siku, kemudian tengahnya diambil, dilingkarkan, nah itu namanya pengukuran lingkar lengan atas. Someday mudah-mudahan COVID segera berlalu, jadi kita bisa bertemu, apa yang bisa kita praktekkan tuh, gitu ya. Kemudian ada juga ukur tinggi badan. Emang apa kaitannya Bu ukur tinggi badan ketika hamil gitu? Ya kalau tinggi badannya kurang dari 145 gitu ya, dia beresiko untuk terjadinya panggul sempit. Kalau panggul sempit kenapa Bu? Ya susah kali keluarnya ini kepala gitu ya. Kemudian periksa darah di sini ya periksa. Kalau sekarang teman-teman bisa cari ya, ada triple eliminasi. Jadi program pemerintah yang terbaru itu setiap ibu hamil harus diperiksa terkait dengan HIV, sifilis gitu, hepatitis ya. Jadi semakin banyak pemeriksaannya, tenang itu di cover BPJS ya. Kalau teman-teman nanti memberikan informasi atau edukasi kepada saudaranya lagi hamil, Mbak udah diperiksa belum terkait triple eliminasi? Minta gitu, karena ini program wajib sekarang, semuanya harus diperiksa ibu hamil. Karena kan kita akan memberikan intervensi yang berbeda ketika ibunya mengalami itu gitu. Ibu hamil dengan HIV, ibu hamil dengan hepatitis, ibu hamil dengan sifilis, perlakuannya akan berbeda dengan ibu hamil yang tidak terdeteksi ataupun tidak terdiagnosa itu. Jadi teman-teman mohon, kan di sini teman-teman bagian daripada kesehatan masyarakat ya, mulai aktif untuk memberikan edukasi. Misalnya ada kakaknya yang hamil atau tetangganya yang hamil, Mbak, itu loh di program di Puskes itu ada triple eliminasi, jadi harus diperiksa darahnya, nggak usah takut, nggak apa-apa, nggak bayar kok, kalau udah BPJS mah semuanya udah tinggal minta aja gitu ya. Periksa urin juga iya, terkait urin nanti dia ada protein urinnya enggak yang terkandung di dalam urin ini gitu, positif enggak, kalau positif nanti harus apa kan nanti akan ada intervensi daripada si bidan ataupun si dokter yang menangani. Nah gini, kalau sekarang kita tahu ilmunya pasti kita akan minta kan, ketika di pelayanan kita akan kok saya nggak dapat ini ya Bu kayaknya gitu. Nah sekarang bandingkan dengan ibu-ibu yang nggak tahu apa-apa, ke puskes ya udah datang-datang aja, nggak diperiksa udah diem-diem aja gitu. Kan berbeda ya, benar tadi, tingkat pendidikan biasanya mempengaruhi. Meski sekarang orang yang tidak berpendidikan tinggi pun bisa mengakses informasi gitu. Tapi apakah orang yang maksudnya orang yang berpendidikan rendah tahu informasi yang harus diakses di mana, gitu kan juga berbeda ya sumber informasinya yang dicari. Jangan-jangan dia punya media untuk mencari informasi, tapi bukan informasi terkait kesehatannya yang dicari, malah cari informasi gosip misalnya gitu ya. Jadi ini sangat-sangat mempengaruhi kualitas daripada si status pendidikan ini tadi gitu kaitannya terhadap pengetahuan. Oke. Ini tadi sudah kita bahas, nih ya, usia 0 sampai 12 minggu itu masuk dalam trimester pertama, 12 ke atas gitu ya, 13 sampai 24 minggu itu di trimester kedua, kemudian lebih dari 24 minggu itu dia masuk ke trimester ketiga. Oke, ini data daripada cakupan K1 dan K4 bisa dilihat bahwa ini K1 K1-nya tinggi nih 95,75 ini tapi data di 2015 ya. Datanya belum diupdate. Tapi K4-nya 87,48. Senjang kan? Seharusnya ketika K1-nya hampir 100% ya K4-nya harus segitu juga gitu. Biasanya kenapa? Bisa jadi si ibunya cuma periksa saat tahu hamil aja. Setelahnya ya udah nggak periksa. Atau dia periksa pertamanya di puskes nih, dia melaporkan nih K1-nya. Tapi selanjutnya periksanya di tempat yang lain sehingga tidak terpantau gitu. Meski
mungkin seharusnya di tempat yang saat ini dia melakukan melakukan pemeriksaan kehamilan harus melaporkan kepada tempat asalnya sehingga K1 dan K4-nya akan terpantau dengan baik atau dengan sinkron. Ini SDKI ya, data SDKI. Oke, kemudian zat besi, asupan zat besi yang tadi saya sampaikan bahwa wajib untuk menerima ataupun mengkonsumsi tablet FE selama 90 butir ya, 90 butir itu selama kehamilan minimal. Kalau misalnya yang terindikasi dengan anemia berat, berarti dosisnya akan berbeda gitu. Tapi biasanya tidak disarankan di trimester awal karena mual ya. Efeknya daripada konsumsi tablet FE ini biasanya mual, sehingganya edukasinya adalah ibu ya teman-teman mungkin bisa kasih tahu ke ke orang-orang terdekat dia, ibu konsumsinya sebelum tidur gitu biar nggak mual gitu. Kemudian jangan diminum pakai teh dan juga pakai susu karena mempengaruhi daripada penyerapan si tablet FE, si FE-nya ini. Lebih baik diminum pakai air putih, kalau mual bisa pakai air jeruk gitu. Jadi dia tidak nggak mual gitu. Orang nggak hamil aja mual, kadang-kadang minum FE. Mungkin teman-teman di sini kan dalam golongan remaja putri ya, yang putri gitu. Mungkin udah pernah nih konsumsi. Oke, kaitannya apa kalau nggak rajin minum FE? Ya bisa menyebabkan anemi. Kalau anemi, resiko kematian ibunya tinggi. Kemudian bayi berat lahir rendah. Jadi ketika lahir beratnya kurang dari 2.500 gram. Disebut BBLR. Kalau 2.500 gram ke atas, itu normal ya. Sampai 4 kilo itu normal. Biasanya kisaran lahir bayi itu segitu. Jadi kalau bisa kita pantau tuh jangan sampai si ibu ini melahirkan bayi kurang dari 2.500 gram. Paling enggak ya di angka 3.000 gram atau 3 kilo minimal itu ya amannya. Oke, kemudian ada juga pemberian imunisasi tetanus toksoid TT. Biasanya mau nikah juga ada syarat TT ya, imunisasi TT dari KUA untuk bisa dapat izin. Itu karena sudah diatur jadi ada kerjasama tidak hanya dari kesehatan saja yang mengatur, kita bekerja sama dengan kantor urusan agama gitu ya, dengan Kementerian Agama bahwa orang-orang yang mau menikah gitu wajib melampirkan sertifikat ataupun kartu imunisasi TT gitu. Kaitannya apa? Ketika hamil nanti dia sudah siap bahwa sudah diimunisasi untuk mencegah daripada ini tadi kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh tetanus gitu ya. Oke, ini tadi terkait cakupannya bisa dilihat TT dia meningkat ya karena memang sudah terpantau. Ini tadi jenis-jenis komplikasi. Oke, ini terkait pelayanan kesehatan ibu bersalin. Ibu bersalin bisa kalau normal bisa di bidan gitu. Kalau misalnya perlu rujukan nanti ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi bisa di rumah sakit karena ada komplikasi harus di bawah pengawasan dokter spesialis obstetrik ginekologi atau dokter kandungan ya biasa didengar. Ini tren cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan dari tahun 2005 sampai 2015 ya. Nanti mungkin akan ada data sampai di tahun 2020 atau bahkan nanti kalau misalnya mau studi lebih lanjut di era COVID ini bagaimana? Jangan-jangan ibu-ibunya malah takut mau bersalin di tenaga kesehatan karena paparan COVID-nya lebih tinggi gitu misalnya. Padahal sama aja di tempat lain juga beresiko, cuman nggak diperiksa aja gitu kan. Nah ini menjadi isu-isu sebenarnya yang bisa nantinya dikembangkan studinya. Oke, ini distribusi ataupun persentase penolong persalinan ya. Hampir masih 61%-nya di bidan, kemudian 29%-nya di dokter kandungan, sisanya ada di dokter umum. Kemudian tapi lihat di sini masih ada 7% yang di dukun gitu. Halo gitu. Gimana nih gitu.
kalau misalnya persalinannya ditolong dengan dukun. Berarti kan kenapa kematian ibunya masih tinggi ya? Ternyata ada yang masih mungkin belum di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang profesional. Even walaupun ada juga yang ketika bersalin di tenaga kesehatan juga ada yang masih istilahnya kematian ibunya masih tinggi. Kenapa ya? Bisa saja kualitas daripada si tenaga kesehatan ini yang belum profesional sesuai dengan SOP ataupun sesuai dengan ketentuan yang harus diberikan. Ya, ini bisa dilihat persentase persalinan dengan bedah sesar meningkat di SDKI 2007 ada 7%, tapi di 2017 meningkat menjadi 70%. Ya, fenomenanya memang seperti itu bahwa persalinan dengan SC ini semakin meningkat. Oke, komplikasi persalinannya juga ternyata meningkat dari 35% menjadi 41%, yaitu tadi mungkin kalau komplikasi jadi harus di sesar gitu misalnya. Nah, ini ya pelayanan ibu nifas. Pelayanan ibu nifas itu setelah bayi lahir, 2 jam setelah bayi lahir sampai di 42 hari pasca persalinan. Sorry, dimulai dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Karena ada fasenya 2 jam itu nanti diperiksa lagi, kemudian di 4 jam setelah persalinan diperiksa lagi, darahnya yang keluar seperti apa gitu, kemudian sampai di 6 jam. Oke. Pelayanan yang diberikan saat ibu nifas, ada pemeriksaan tanda vital, ada tekanan darah, suhunya seperti apa, jangan-jangan suhunya kok ibunya demam ya, oh ternyata infeksi. Kenapa infeksi nih gitu? Ternyata ada tadi ya mungkin di organ-organ saat dia bersalin ada yang terjadi infeksi pembengkakan misalnya, itu bisa mengakibatkan demam gitu, menggigil gitu, atau malah infeksi di payudaranya gitu. Mungkin teman-teman bisa pernah dengar ngerangkai apa ya, bengkak gitu payudaranya, karena apa? ASINya belum bisa keluar gitu. Bayinya misalnya putingnya belum bisa mengeluarkan ASINya gitu, jadi kan masih kenceng banget, itu bisa menyebabkan infeksi, demam gitu, ibunya jadi demam. Kemudian pemeriksaan daripada tinggi puncak rahim atau fundus uterinya masih tinggi nggak nih, kok masih tinggi, seharusnya setelah bersalin itu turun nih gitu. Kenapa? Oh ternyata masih ada gumpalan darah yang belum keluar, nah itu harus dikeluarkan. Nah hal-hal yang seperti itu yang harus diperiksa ketika nifas, ketika ibu setelah melahirkan. Oke, ini komplikasi tadi terkait itu ya. Komplikasi dapat dicegah dan ditangani bila ibu segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan. Kemudian tenaga kesehatannya melakukan prosedur penanganannya yang sesuai. Kemudian tenaga kesehatannya mampu melakukan identifikasi secara dini, cepat teridentifikasi kan berarti cepat tertangani komplikasinya. Kemudian dapat memberikan pertolongan pertama, kemudian proses rujukannya harus efektif, dan pelayanan di rumah sakitnya harus cepat dan tepat. Nah, selanjutnya yaitu setelah nifas apa kaitannya? Pelayanan kontrasepsi. Nanti akan dibahas ya, kontrasepsi ini kaitannya dengan 4T tadi, mengatur tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu dekat, tidak terlalu sering gitu. Ini data terkait daripada jenis kontrasepsi yang digunakan masih didominasi oleh kontrasepsi suntik. Mungkin bagi masyarakat yang masih gampang nih, kalau misalnya kayak IUD gitu kan takut nih harus dimasukkan gitu alatnya, atau KB takut pil misalnya takutnya lupa karena harus diminum setiap hari gitu. Jadi segala sesuatu metode kontrasepsi ataupun alat kontrasepsi ada keuntungan dan kelemahannya, ada kelebihan kelemahannya, ada keuntungannya, mungkin ada keterbatasannya gitu pasti ada. Tapi paling tidak kita sudah bisa memberikan edukasi. Ini tempat pelayanan KB paling banyak masih di bidan ya, karena yang dekat terjangkau. Misalnya kalau puskes kan sore tutup, biasanya ibu-ibu kan selonya ataupun senggangnya di waktu sore atau malam hari.
Nah, di sini ya, ini perjalanannya. Bisa dilihat di mana sih sebenarnya ibu ini meninggal. Gitu. Apakah di rumah? Ataukah di perjalanan? Di perjalanan ke puskes, atau bahkan di puskesmas, atau di rumah sakitnya. Ini tadi terkait dengan 3 terlambat. Gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Bisa diterima nggak ya, atau kecepatan saya ngomongnya? Bisa diterima apa yang saya sampaikan? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Boleh, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya yang nanya nanti. Atau masih bingung, Bu, saya nggak tahu deh, karena belum dapat pelayanan itu tuh, Bu, di puskesmas, jadi belum punya pengalaman. Gitu. Jangan cepet-cepet juga ya mau hamil yang perempuan. Ataupun yang laki-laki jangan cepet-cepet juga ngajak anak orang menikah. Gitu. Sekolah dulu. Oke, ataupun ada teman-teman yang sudah membahas tentang kesehatan ibu dan anak, ada yang berbeda Bu, mungkin? izin bertanya, Bu. Oke, silakan Fikri, monggo. Di paritas tadi kan banyaknya jumlah anak yang dimiliki pada perempuan, Ibu ya. Jumlah itu kan berpengaruh juga terhadap kematian pada ibu. Nah, kenapa dari jumlah anak itu berpengaruh pada kematian pada ibunya, Ibu? Kenapa paritas berpengaruh terhadap kematian ibu gitu ya? Bu. Oke, mungkin saya lempar dulu, ada yang bisa mau ataupun mau sharing, mau bantu jawab? Kira-kira kenapa nih kok jumlah anak yang dimiliki ataupun jumlah kelahiran daripada si ibu mempengaruhi daripada kematian si ibu? Siapa mau coba? Pak Lahul, coba. Kira-kira kenapa? Iya, Ibu. Paritas ya, Ibu. Jumlah kelahiran mempengaruhi. Atau yang lain deh. Siapa nih? Saya nggak hafal deh. Mas Diana, coba. Kenapa Mas Diana? Iya, Bu. Boleh bantu dulu dijawab. Ini, Bu, bisa diulang pertanyaannya, Fikri? Gimana? Ulang tadi agak kurang jelas. Gimana sih kaitannya paritas atau jumlah kelahiran terhadap kematian ibu? Masih di mute itu. Jumlah. Ini ya, Bu ya.
apa namanya, resiko tinggi hamil di usia 35 tahun gitu ya, Bu? Jumlah kelahirannya kenapa kok berpengaruh gitu? Ya bisa aja misalnya karena misalnya jumlah kelahirannya banyak, dia hamil dan bersalinnya di usia lebih dari 35 tahun sehingga dapat menyebabkan kematian, bisa dihubungkan dengan itu juga bisa ya. Mungkin Fikri tambahan dari saya terkait daripada kenapa sih kok paritas ini bisa mempengaruhi kematian ibu gitu. Ya karena jumlah daripada resiko ketika ibu hamil terlalu banyak itu kan mempengaruhi juga organ-organ daripada reproduksinya. Ya kalau misalnya dia hamilnya di usia yang masih usia reproduksi. Bagaimana jika ketika dia memiliki paritas yang banyak dan hamilnya tadi di usia yang lebih daripada 35 tahun gitu. Berarti kan resiko untuk terjadi komplikasi yang bisa mengakibatkan kematian ini bisa meningkat gitu ya. Atau misalnya dia hamilnya banyak tapi terlalu dekat nih, cepat misalnya 1 tahun hamil lagi, 1 tahun melahirkan langsung hamil lagi, itu juga dapat menyebabkan kematian gitu ya. Fikri bisa? Baik Ibu. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya coba deh saya ini kebetulan absennya sudah saya ambil. Dari kemarin saya nggak ambil absen ya. Silakan menunjukkan mukanya biar saya tahu. Bernadetta. Iya, hadir, Bu. Oke. Kemudian Clara Sintani. Hadir, Bu. Oke, nggak kelihatan loh, Dik. Oke. Febrianti Harum. Hadir, Ibu. Ya, bentar ya. Ini udah mau selesai. Kemudian Herzando. Ya, udah rapi Herzando. Dari Hadir, tadi Ibu. ngacak mulu loh Herzando ini. Udah rapi. Oke, Lintang. Tapi Hadir, bagus ketika perkuliahan rapi, pakai kemeja rapi, itu bagus ya. Saya apresiasi itu. Oh ya, Palahul juga pakai baju rapi. Nggak pakai kaos bangun tidur langsung kuliah gitu ya. Oke, Lintang hadir. Andika. Andika ini yang mana mukanya? Bu. Oke. Mas Diana ada. Melia Monica. Nggak ada ya? Melia Monica. Mutiara Octavia. Oke, ada. Yeni Fatmasari. Yang mana sih Yeni? Mukanya. Yeni? Ada orangnya ditinggal kemana nih? Guntur. Hadir, Bu. Yang mana Guntur? Ini. Oke, yang itu ya. Vina. Vina mana Vina? Enggak ada ya. Keluar masuk aja. Rizka. Rizka enggak ada namanya. Arda. Arda tadi ada. Arda. Hadir. Tindri. Tindri ada? Oke, Cindy Marcella ada. Ervi Veronica. Hadir, Bu. Hadir. Falahul. Ada. Fikri ada ya. Nazla. Indri ada. Hadir, Bu. Nazla hadir. Ini siapa nih? Nur Anissa. Iya, Ibu hadir. Rizka Nurhaliza. Kirain Siti Nurhaliza. Rizka Nurhaliza ada? Yunila Sari. Hadir, Bu. Oke, yang mana Yunila Sari? Oke. Ya. Sebelum saya tutup, satu pertanyaan buat teman-teman. Mungkin siapa yang bisa jawab nih? Ya. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil
Ada berapa kali? Berapa kali kunjungan yang harus diberikan? Kunjungan minimal. Ayo. Izin, Oke, Bu. Falahul. Berapa? Ada 4 kali, Bu. 4 kali. Rinciannya? Rinciannya itu tadi ada K1 itu di trimester 1. Berapa kali? Di 1 kali. 1 kali. Kemudian? 1 kali di trimester 2. Ya. 2 kali di trimester 3, Ibu. Oke, 2 kali di trimester 3. Ya, benar. Bagus, Falahul berarti menyimak dengan baik. Oke, satu lagi deh. Pelayanan ibu hamil apa aja sih yang diberikan? Boleh disebutkan minimal ada 3. Coba, minimal 3 kok minimal ada 3. Minimal 3. Yang harus diterima apa aja? Izin Ibu. Oke, Fikri, monggo silakan. Pengukuran berat badan, tekanan darah, pemeriksaan tinggi fundus uterus, Oke. sama imunisasi TT, Bu. Oke, bagus. Loh, kok malah yang laki-laki yang tahu, yang perempuan nih loh yang harusnya terima itu. Masih ada loh, masih kan ada 10 tuh minimal. Udah disebutin 4 sama Fikri. Apalagi yang belum disebutkan? Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan masuk, Bu? Oke, itu ketika nifas nanti ya. Yang hamil, waktu hamil loh. Untuk mencegah anemi harus dikasih apa? Zat besi, Bu. Ya, tablet tambah darah. Untuk memantau biar dia tahu nggak nih ada preeklamsi atau enggak. Tadi saya bolak-balik sebut preeklamsi. Oh, udah disebutin ya tadi tekanan darah sama si Fikri. Oke, pemeriksaan triple eliminasi berarti apa yang harus diperiksa? Periksanya apa? Harus ada pemeriksaan laboratorium. Tadi ya, periksa darah, kemudian periksa urin gitu ya. Kemudian tadi untuk mendeteksi dia kurang energi kronis atau tidak, diperiksa apanya? Tuh yang perempuan. Ya, Fikri bentar lagi setelah ini selesai. Yang perempuan nih, target saya adalah yang perempuan harus tahu. Apa yang harus diperiksa untuk tahu dia kek atau enggak? Ini yang perempuan ini, ya Allah. Lupa. Kayaknya barusan deh. Yang paling tidak dia harus 23,5 cm. Tadi apa yang harus diperiksa itu? Ica apa, Cak? Senyum-senyum aja si Ica dari tadi. Lupa, Bu. Arda ingat nggak? Untuk tahu nih kita kurang energi kronis atau enggak. Yang harus diukur apanya? Dia standarnya minimal harus 23,5 cm tuh. Cluenya udah banyak banget. Gak ada yang ingat yang cowok deh? Lingkar lengan ya, Bu. Ya benar, Herzando. Lingkar lengan atas. Besok kalau saya tanya nggak tahu lagi, oke. Ini kebutuhan yang perempuan nih seharusnya yang harus menjadi perhatian ya. Jadi lingkar lengan atas nih ya, tangan. Oke, begitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya nanti kita lanjutkan untuk presentasi kelompok ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tadi ada keterbatasan terkait Zoom-nya di awal, sehingganya kita mundur sedikit. Saya akhiri, bila tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan live ya. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Baik, Bu.